Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti saya akan menyampaikan beberapa materi, sebenarnya bukan materi, informasi dasar mengenai Zoom di Universitas Islam Indonesia. Ada pepatah, tak kenal maka tak akan menyapa. Kalau tidak sayang sepertinya jangan ya. Oke, perkenalkan, nama saya Gus Hirmanta. Saat ini alamat saya adalah di Gria Kencana Permai Blok C 2 nomor 15 Argorejo, Setayu, Bantul. Untuk kontak saya nanti bisa di email UII saya yaitu agus.hirmanta@ui.ac.id. Lokasi kerja saat ini saya adalah IT support di Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semua yang sudah sering menghubungi di layanan ekstensi 1414 itu sering berkomunikasi dengan saya atau bisa via WhatsApp atau via email. Nah, sering untuk berkomunikasi dengan saya. Ini kebetulan foto saya kurang lebih 2 tahun yang lalu, tepatnya di 2019 pertengahan. Untuk saat ini bisa tampil di video Zoom. Oke. Untuk sekilas materi yang akan saya sampaikan, saya informasikan ke Bapak Ibu semua, yaitu adalah yang pertama adalah pengenalan Zoom, yang kedua adalah schedule meeting, yang ketiga fitur-fitur di Zoom, yang keempat adalah export participant, yang kelima adalah download recording, dan yang terakhir kalau nanti memungkinkan adalah live streaming. Oke. Baik, untuk penyampaian saya pada siang hari ini, saya tidak akan menggunakan slide, saya langsung ke praktek saja nggih kepada semua nggih. Oke, yang pertama pengenalan Zoom sendiri. Zoom adalah alat komunikasi berbasis video. Cara menggunakan Zoom tergantung dengan perangkatnya. Lantaran aplikasi ini dapat diinstal pada desktop, ponsel, tablet, hingga sistem ruang. Untuk ini artikel ini saya ambil sedikit, saya kutip dari halaman Tirto ID untuk artikelnya mengenal aplikasi Zoom Meeting, fitur dan penggunaannya. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, saya lihat dari peserta pada siang hari ini masih banyak ya yang belum menggunakan, belum login ke ini Zoom UII. Oke, pertama-tama nanti saya akan memperkenalkan cara untuk login Zoom di UII. Ini masih banyak yang quest belum menggunakan akun SSO UII. Oke. Pertama-tama, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan Zoom UII yaitu adalah login. Oke. Baik, untuk aplikasi Zoom sendiri, Bapak Ibu semuanya bisa langsung download Zoom download. Download center. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk download Zoom Meeting, Zoom plugin for Microsoft Outlook, for IBM Notes, Zoom extension bisa ya, ini nanti akan saya jelaskan juga untuk Zoom extension ini penggunanya seperti apa. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah mendownload, menginstal aplikasi ini, nanti Bapak Ibu bisa login. Ketika login, pastikan Bapak Ibu untuk memilih login via SSO. Tapi mohon maaf karena saat ini saya tidak bisa share aplikasi Zoom, sehingga saya langsung saja untuk penggunaannya melalui browser. Baik. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses Zoom UII, pastikan alamat Bapak Ibu sekalian yang diakses adalah ini, uii.zoom.us. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah join, bisa connect a meeting progress. Ini Bapak langsung bisa join, atau host, start meeting. Nah, yang akan kita pilih adalah sync in. Ketika Bapak Ibu semua klik sync in, oke, ini saya sudah login ya. Sebentar, saya gunakan incognito terlebih dahulu. ui.zoom.us. Tampilannya masih sama karena saya hanya menggunakan incognito window atau browser penyamaran. Bisa klik sync in.
Maka Bapak Ibu semua akan diarahkan ke single sign-on UII yang single sign-on UII ini banyak sekali digunakan di aplikasi-aplikasi UII. Jadi pastikan keterangan aplikasi itu adalah single sign-on untuk login to Zoom UII. Ada lagi Bapak Ibu nanti bisa mengakses via email UII pun juga bisa. Untuk apa lagi ya? Untuk SSO. Beberapa aplikasi lain banyak yang sudah terintegrasi oleh SSO UII. Baik, pastikan Bapak Ibu login menggunakan NIK. Passwordnya adalah sama dengan password gateway Bapak Ibu sekalian. Oke, akan muncul informasi sebagai berikut. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika informasi ini, pastikan member of di informasi ini apabila dosen tertulis dosen, apabila staf tertulis staf, agar memudahkan Bapak Ibu untuk login ke aplikasi Zoom. Apabila di sini ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi IT Support BSI UII. Baik, kita izinkan. Maka Bapak Ibu sekalian akan diarahkan di halaman awal atau halaman awal dari menu aplikasi Zoom. Zoom umum ya ini sebenarnya ya, tapi karena ini kita sudah menggunakan akun UII, maka alamatnya adalah ui.zoom.us. Baik, menu pertama yaitu adalah profile. Lupa kong Oke, menu pertama yaitu adalah profile. Di menu profile ini Bapak Ibu sekalian tertera, mohon maaf ya ini foto saya dengan si kecil. Oke, ada personal, time zone di sini defaultnya dari UII sendiri adalah GMT +7 atau mengikuti Bangkok, Jakarta. Baik, di sini informasi ID personal meeting ya, ID personal meeting. Ini bisa, saya kurang tahu ini bisa diedit atau tidak, nanti bisa saya tanyakan ke admin dari Zoom-nya. Oke, untuk akun, untuk semua akun UII itu adalah terlicense ya, Bapak Ibu sekalian, terlicense dengan maksimal user yang join pada saat Bapak Ibu sekalian meeting dijalankan itu adalah 300 partisipan dan tidak ada batasan waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa start meeting tersebut 24 jam 7 hari tanpa terputus. Baik. Untuk sign in di sini ada alamat email, link akun adalah single sign on. Baik, di sini ada konfigurasi. Nah, di sini kalender kontak bisa, nah di sini following domain allow the ui.ac.id atau students.ui.ac.id. Dan untuk alumni saat ini tidak ada fasilitas Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti apabila ditanya oleh alumni kok saya tidak bisa login Zoom, kok saya nggak bisa menggunakan Zoom lagi, Zoom UI. Jadi saat ini fasilitas Zoom hanya untuk dosen, tendik, dan mahasiswa aktif. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah transit data. Di sini server yang digunakan untuk Zoom kita bisa memilih. Bisa Australia, bisa Hong Kong, bisa Brazil, Kanada, China, Jerman, India, Irlandia, Jepang, Meksiko, Netherlands, Singapura, United States. Oke, untuk defaultnya yaitu adalah United States. Jadi ini tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk server Zoom terdekat. Untuk saat ini terdekat bisa ke Singapura, bisa pilih Jepang, Australia, dan Hong Kong. Baik. Berikutnya adalah kita masuk ke menu meeting. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke schedule meeting, untuk schedule meeting, Bapak Ibu bisa
menyempatkan untuk mendownload dari Chrome extension. Oke, bisa klik download. Gunanya apa Bapak Ibu? Ini adalah memudahkan Bapak Ibu semua apabila menggunakan Google Calendar dan Zoom. Nanti akan saya contohkan. Oke, ini mohon maaf saya sudah memasang ya untuk Zoom scheduler-nya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian di add Chrome, otomatis nanti akan terinstall di Chrome Bapak Ibu sekalian. Apabila menggunakan browser lain, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tapi sepertinya kalau ini kan kita aksesnya menggunakan, saya aksesnya menggunakan Chrome, jadi otomatis di sini ekstensi yang muncul adalah Chrome. Sepertinya kalau untuk Mozilla bisa juga menyesuaikan. Baik, lanjut ke schedule meeting. Oke. Untuk schedule meeting ini ada beberapa saran, bahkan himbauan dari kami IT Support dan Sistem Informasi. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semua untuk schedule meeting, yang perlu diperhatikan adalah pertama, penggunaan ID meeting. Dari kami, dari kami IT Support sendiri menekankan jangan menggunakan personal meeting ID. Saya bercerita sedikit. Bapak Andri Setiawan itu pernah mendapat link tautan meeting dari luar negeri. Beliau mendapat link tersebut, ternyata salah klik di beberapa hari berikutnya. Nah, karena menggunakan personal ID meeting, beliau masuk ke meeting orang lain. Nah, di situ bingung, padahal itu baru rapat penting. Nah, jadi personal ID ini akan selalu melekat apabila Bapak Ibu schedule meeting. Jadi kami sarankan untuk generate automatically. Keuntungannya apa? Generate automatically ini setiap meeting yang di schedule itu akan berbeda ID-nya, sehingga bentrokan meeting yang tidak diinginkan atau ketika Bapak Ibu sekalian meeting yang sifatnya sangat-sangat urgent dan pribadi, itu akan terhindar dari tubrukan meeting. Tapi apabila Bapak Ibu menggunakan personal ID meeting, ketika Bapak Ibu share untuk saat ini ID meetingnya, dan Bapak Ibu gunakan beberapa hari lagi, dan di waktu Bapak gunakan itu, Bapak Ibu sekalian gunakan, dan ada orang ngeklik ID meeting tersebut, maka otomatis akan bisa join. Oke, yang pertama adalah meeting ID. Ini mohon untuk saran kami generate automatically. Pertama, bisa setel untuk waktunya. Saya akan coba pada tanggal 10 ya. Pada tanggal 10 meetingnya arisan kita canggih. Arisan keluarga. Nah, untuk saat ini karena pandemi, jadi untuk urusan arisan, mungkin kita bisa menggunakan fasilitas Zoom ini, Bapak Ibu sekalian. Bisa untuk iurannya kita bisa menggunakan scan barcode, ya. Jadi memudahkan kita untuk segala hal. Untuk duration, ini tidak berpengaruh dari meeting Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi apabila Bapak Ibu setel 1 jam, tapi ternyata meeting Bapak Ibu itu lebih dari 2 jam, itu tidak akan otomatis terputus meetingnya. Nah, hanya ketika Bapak share untuk invitation meetingnya, nanti akan muncul berapa jam durasinya. Tapi Bapak Ibu bisa hilangkan, nanti kita coba. Baik, untuk time zone tetap sama, GMT plus 7. Ini meeting generate automatically. Nah, security berikutnya itu adalah passcode. Pastikan segala meeting yang Bapak Ibu share itu menggunakan passcode. Karena apa? Menghindari apabila ada penyusup yang join ke meeting tersebut. Apabila tidak tahu, hanya tahu ID-nya, tapi tidak tahu passcode-nya, kan tidak bisa join. Nah, seperti itu. Ini bisa disesuaikan. Biasanya saya menggunakan UII atau apa, mungkin bisa disesuaikan. Berikutnya adalah waiting room. Jadi, waiting room ini seperti ruang transit, Bapak Ibu sekalian. Jadi, di ruang transit tersebut,
host ataupun co-host itu bisa mensortir apakah benar ini peserta atau bukan. Apabila bukan, Bapak bisa meremove. Tapi hati-hati, nanti akan kami jelaskan apabila meremove peserta, ada settingan tersendiri, nanti bisa jadi peserta tersebut akan merename nama yang sesuai dan join kembali. Apabila di-remove dari waiting room, itu tidak bisa kembali lagi. Namun juga bisa kembali lagi. Nanti ada settingannya kembali di menu setting. Baik, untuk ini pengaturan hostnya videonya on atau off, partisipannya on atau off, audio pastikan kalau secara defaultnya adalah menggunakan komputer audio karena di meeting yang ketika diklik join kadang ini akan muncul komputer secara langsung. Oke, bisa kita langsung save. Oke. Nah, kita bisa juga sambungkan ke Google Calendar, Outlook Calendar, dan Yahoo Calendar. Kalau saat ini kita sarankan di Google Calendar karena mayoritas di lingkungan kita itu menggunakan Google. Nah, jadi bisa di-show. Nah, ini copy invitation. Nah, di copy di sini ketika di copy nanti akan muncul. Nah, invitation-nya akan ke copy ini. Oh, sekarang sudah nggak muncul ternyata untuk berapa jamnya meeting ini berlangsung. Jadi sebenarnya bisa diabaikan untuk yang jam tadi. Nah, bisa kata copy kita kirimkan, namun bisa sesuaikan untuk ini bisa dihapus nama pembuat meetingnya, invitation new schedule meeting, Zoom meeting bisa dihilangkan. Baik, sampai schedule meeting ini apakah ada pertanyaan? Monggo, apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya Mas, mau nanya Mas. Oh iya, bentar. Oke. Mas Ahmad, monggo Pak. Saya mau nanya yang di setting awal yang di profile itu. Iya. Nah, itu nama itu bisa diganti nggak ya? Maksudnya? Nama. Nah, iya, itu kan Agus Hermanta Eskom. Ya. Atau saya Ahmad Maslahatul Furqan SE. Namanya bisa diganti nggak ya? Mohon maaf Bapak, ini karena kita menggunakan SSO dan SSO ini adalah terintegrasi dengan sistem di UII, yaitu penamaan yang di gateway. Jadi ini akan mengikuti nama, sebenarnya servernya namanya Active Directory. Nah, jadi ini akan mengikuti nama yang ada di Active Directory. Kita bisa merubah nama ketika kita akan join meeting. Jadi ketika join meeting, kita bisa merename nama. Seperti itu, Mas. Jadi secara default, ini tidak bisa di-edit. Oke, biar. Ya, ada yang ditanggapi? Udah. Berarti memang nggak bisa. Berarti ini kalau mau ganti nama ini berarti kan harus lapor ke IT support gitu ya? Iya, Mas. Iya. Tapi karena merubah nama ini nanti akan merubah nama di keseluruhan sistem. Bahkan ke gateway dan ke sistem yang lain yang terintegrasi dengan gateway pun akan berubah. Oke. Ya, baik, cukup. Ini adalah schedule meeting ketika kita membuat di akun Zoom kita. Nah, gunanya dari Chrome extension tadi, kita bisa membuat schedule meeting via Google Calendar kita. Mari saya bisa contohkan. Mohon maaf, sebentar. Kebetulan tadi saya sudah setting untuk Google Calendar saya terkoneksi dengan Zoom. Bapak Ibu sekalian bisa ngecek kembali di Google Calendar. Jadi yang sudah tersinkron. Tadi saya per tanggal berapa ya? Sebentar. Keluarga. Per tanggal. Oke. Tanggal 10 Desember. Oh.
kita bisa coba untuk schedule meeting via Google Calendar. Contoh, kita buat schedule meeting di kalender, kita buat acara arisan kembali. Pada ini, at Google Meet Conference, kita pilih Zoom meeting. Mau ditunggu loadingnya. Ya, baik. Arisan revisi. Namun di sini sepertinya ini tidak bisa diganti ya. Nah, oke, ini Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan partisipan yang akan diundang. Contoh saya akan mengundang Bapak Endro, ya. Oke, Bapak Endro dan Mbak Safira dan Mbak Galih. Ya. Oke. Nah, saya bisa undang mereka, lalu saya share. Boleh send invitation email to Google Calendar. Nah, ini yang jadi kendala Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu, email UII itu tidak bisa untuk send invitation. Nanti kita coba ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah bisa atau belum. Karena kami juga sudah konfirmasi ke pihak Google, namun ternyata dari pihak Google juga belum ada respon yang real, sehingga saat ini pun kami masih belum tahu ini sudah bisa atau belum. Mari kita coba untuk send dulu. Oke, event send. Mohon maaf Bapak Endro dan Mbak Safira, Mbak Galih, bisa dicoba adakah invitation masuk? Kalau sudah, berarti alhamdulillah kita sudah kembali lagi untuk send invitation-nya. Bisa, aku share email ke beberapa lurah. Oh, belum ya Bapak. Sebentar. Pak Edi. Belum ya Pak Edi? Belum bisa. Oh, belum bisa. Bagaimana Mbak Fira? Belum ada. Ternyata memang belum ada. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ini juga kendalanya bukan di teknis kami IT support, karena kami juga sudah koordinasi dengan pihak dari Google, namun juga belum ada solusi yang real. Namun apabila dalam keadaan normal, untuk schedule ini bisa dijalankan. Nah, nanti tinggal dicek aja di email masing-masing batch yang diundang. Nah, di sini kita bisa cek di schedule meeting kita yang tadi. Sebentar. Sorry. Nah, di meeting kita saat ini sudah ada meeting yang baru yang tadi kita buat via Google Calendar, sudah terintegrasi langsung di akun Zoom Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah arisan revisi. Ini di sini sudah ada ini ya. Nih, seperti itu. Oke. Berikutnya menu webinar. Menu webinar ini khusus nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Ini hanya sesuai permintaan yang bisa menggunakan, dan untuk penggunaannya juga ada beberapa perbedaan dari large meeting ya. Kalau large meeting itu seperti kita menggunakan meeting biasa seperti ini, namun untuk pesertanya itu maksimal bisa 1.000 partisipan. Namun untuk large meeting itu tetap harus ke kami IT support untuk kami jadwalkan dan kami schedulekan. Kalau schedule-nya tetap di akun masing-masing yang sudah tertautkan untuk lisensi large meeting. Webinar pun juga seperti itu. Namun untuk webinar ini perbedaannya adalah penyampai atau pemateri itu
peserta tidak bisa melihat peserta yang lainnya. Salah satunya itu. Jadi ya seperti hanya dua arah, namun sebenarnya itu adalah banyak peserta. Seperti itu. Oke. Masuk untuk recording nanti nggih. Bisa kita coba cek lagi nanti. Saya lanjut ke menu setting. Ada beberapa setting yang bisa kita sesuaikan di settingan kita. Yang pertama yaitu adalah meeting sendiri. Nah, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, untuk waiting room itu kita bisa aktifkan dan nonaktifkan. Itu berada di menu setting ini. Bapak Ibu bisa klik untuk waiting room bisa dinonaktifkan, maka nanti secara otomatis ketika Bapak Ibu scheduling meeting, waiting room tidak akan muncul seperti itu. Nah, ini juga ada waiting room option, bisa everyone will go to the waiting room atau bisa diedit. Nah, passcode scheduling new meeting. Jadi dari kami Badan Sistem Informasi mohon ini untuk selalu dihidupkan karena ini adalah salah satu security meeting selain dari waiting room tadi. Ya, requiring password for instant meeting bisa dihidupkan juga. Requiring passcode for personal meeting ID. Nah, ketika Bapak Ibu men-setting ini pada personal ID meeting, jadi ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan personal ID, itu passcode secara otomatis akan itu saja. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa Bapak Ibu setting atau ganti, contoh Agus, seperti itu juga bisa. Seperti itu, bisa bantu save. Nanti otomatis ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan personal ID meeting, Bapak Ibu akan tersetting password yang sudah disetting di sini. Oke, looking at password for participant join by phone. Ini juga bisa dihidupkan bila menggunakan perangkat handphone. Embed passcode embed link for one click join. Ini ketika nanti link yang banyak itu bisa diklik langsung otomatis join. Oke. Nah, only authentication can join. Jadi ini, Bapak Ibu sekalian, autentifikasi user yang dapat join di meeting Bapak Ibu sekalian, ini bisa Bapak Ibu aktifkan. Apabila Bapak Ibu aktifkan, ini defaultnya adalah internal UII. Yang pastikan yang bisa join adalah peserta yang sudah menggunakan akun UII atau sudah login via single sign-on UII. Sign into Zoom, staff only atau student only. Ini Bapak Ibu bisa head selection ataupun edit seperti itu. Namun saat ini saya tidak aktifkan karena tujuan meeting pada siang hari ini adalah memberikan informasi bahwa yang belum menggunakan akun UII bisa dicoba langsung menggunakan akun UII. Seperti itu. Oke. Nah, block user specific domain join meeting and webinar. Jadi Bapak Ibu bisa ngeblok untuk user-user yang secara spesifik. Contoh ada salah satu instansi yang Bapak Ibu nggak ingin untuk instansi tersebut join ke meeting Bapak Ibu sekalian, bisa diaktifkan dengan dengan menginputkan domainnya. Biasanya kalau yang di kita kan @ui.ac.id. Nah, itu nanti bisa ui.ac.id atau students.ui.ac.id. Oke. Baik, berikutnya adalah schedule meeting, host video, start meeting with host video on. Nah, ini Bapak bisa hidupkan atau aktifkan. Kebetulan saya di sini saya nonaktifkan karena kadang kita ketika start video belum siap atau apa seperti apa, takutnya nanti sudah ada yang langsung masuk. Partisipan video bisa di-on-kan atau bisa di-off-kan. Ini saat ini open ya, tidak di nonaktifkan dari sisi admin Zoom. Untuk tipe audio, nah bisa komputer audio, bisa telepon ataupun bisa telepon and komputer audio. Bapak Ibu bisa pilih secara bebas untuk ini. Ya. Nah, allow partisipan to join before host, bisa Bapak aktifkan atau tidak. Oke. Nah, di sini
ada beberapa pengaturan yang memang sengaja dari admin Zoom UII itu tidak dihidupkan. Untuk admin Zoom-nya saat ini adalah BSI, jadi nanti kalau memang membutuhkan ini, Bapak-Ibu sekalian bisa konfirmasi ke IT support BSI UII agar ini bisa dihidupkan. Untuk Zoom Room to start meeting with OSK, ini saat ini locked by admin, jadi tidak bisa digunakan secara bebas, namun sebenarnya bisa kita aktifkan sebelumnya konfirmasi ke kami, Badan Sistem Informasi UII. Enable personal meeting, ini Bapak Ibu bisa nonaktifkan. Jadi apabila ini dinonaktifkan, maka ID meeting personal Bapak Ibu tidak bisa digunakan. Oke. Use personal meeting ID saat ini juga tidak saat ini di tempat saya bisa saya nonaktifkan, namun bisa juga diaktifkan. User personal ID meeting when start instant meeting ini juga bisa. Nah, ini bisa menambahkan watermark, tapi saat ini juga saya tidak aktifkan untuk watermark-nya. Oke. Nah, jadi ketika Bapak Ibu tadi join, kenapa kok tidak termute? Nah, masih bisa. Ternyata audionya sudah langsung hidup, tidak termute. Karena saat ini untuk meeting pada siang hari ini, setting mute all participant when they join a meeting, saya nonaktifkan. Apabila ini saya aktifkan, otomatis nanti ketika Bapak Ibu join di meeting akan termute seperti itu. Nah, untuk basicnya, untuk meeting basic bisa dicek lagi lebih lanjut. Ya, ini, nah ini juga send file via meeting chat. Jadi di chat meeting Bapak Ibu sekalian itu bisa mengirimkan berupa TXT, JPG, PNG, DOCX, dan XLS. Dan saat ini untuk send file ini juga di lock by admin. Jadi ini karena mengingat kita juga sering untuk berkirim file, jadi mengingat hal tersebut kami nonaktifkan untuk kami lock dari admin untuk nonaktif fasilitas tersebut. Baik. Auto saving chat juga kami nonaktifkan karena juga mengingat mungkin untuk private chat on ya, jadi nanti bisa kalau mau jabri-jabrian sama peserta lain bisa dilakukan, dan saya tidak hidupkan auto saving chatnya, jadi tidak terlihat dari host apabila meeting sudah di-end. Oke, untuk co-host juga di lock by admin untuk diaktifkan karena mengingat setiap meeting kita perlu mempunyai bantuan, jadi saat ini kami anggap ini harus hidup atau harus dihidupkan. Nah, meeting polls, quiz juga bisa dipakai untuk ini. Nanti untuk meeting polls dan quizzes ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh yang lebih berkompeten, yaitu Pak Endro, nanti mungkin di lain kesempatan. Oke, meeting survei juga, namun saat ini bisa diaktifkan, namun ini saya nonaktifkan. Control toolbar, ya always show meeting control toolbar ini bisa dinonaktifkan. Jadi meeting control toolbar ini, jadi ketika Bapak Ibu menjalankan meeting ada menu mute, stop video, security, partisipan dan sebagainya. Jadi itu bisa dinonaktifkan. Screen sharing, nah ini pengaturan screen sharing ya Bapak Ibu sekalian. Untuk screen sharing sendiri, Bapak Ibu bisa setting. Yang jelas sharing screen ini bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan. Saat ini saya aktifkan karena saya juga butuh untuk sharing video, sharing screen. Oke, yang bisa share siapa saja? Apakah semua partisipan bisa, ataukah hanya host only? Nah, nanti Bapak Ibu bisa di setting sendiri untuk di sini. Disable screen for meeting your host. Ini desktopnya ya. Ternyata saya disable jadi saya nggak bisa share screen desktopnya. Kurang tahu, Pak Endro, kalau ini dihidupkan sekarang, apakah saya langsung bisa menggunakan, Pak, perubahan ini? Yang disable desktop screen for sharing meeting your host, ini kalau kita aktifkan, berarti otomatis tidak bisa menggunakan sharing ya, Pak Endro?
Pak Hendro kan. Iya, Mas Agus. Oke. Ada whiteboard juga. Untuk whiteboardnya ini saya juga aktifkan. Nah, ini bisa annotation ini juga dihidupkan. Baik, no question ya. Untuk remote control juga ya bisa. Nah, ini dihidupkan dari sisi ini dan di lock oleh admin karena dianggap penting meeting reaction apabila ketika saat meeting bisa resign. Nah, emoji atau selection emoji bisa di ini. Nah, oke. Join different meeting, simulation on the desktop bisa diaktifkan. Allow remove. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di awal tadi, apabila partisipan berada di waiting room dan kita remove. Apabila menu ini saya nonaktifkan, maka tidak bisa join kembali. Namun, apabila Bapak Ibu sekalian aktifkan untuk menu allow remove participant to rejoin, maka peserta yang sudah di-remove itu bisa join kembali dengan akun tersebut. Ya, jadi tidak secara otomatis terblok. Oke. Nah, hide participant profile picture in meeting. Nah, ini bisa dihidupkan apabila tidak ingin melihat foto profil. Nah, yang saya tadi tempat saya ada saya dengan anak saya. Oke, baik. Ketika ini yang advance ya, report to Zoom. Jadi semua user bisa mereport ini meeting tersebut ke pihak Zoom apabila dirasa meeting tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah untuk yang digunakan atau kaidah-kaidah yang ada. Remote support ini bisa dihidupkan bisa tidak. Jadi nah, untuk berikutnya adalah breakout room. Saat ini lock by admin dan dihidupkan karena jadi breakout room ini penggunaannya seperti Bapak Ibu membuat ruangan-ruangan tersendiri di meeting. Jadi host dan co-host bisa secara otomatis melempar partisipan ke ruang-ruang tersendiri yang sebelumnya sudah dibuat oleh host. Jadi untuk breakout room itu bisa maksimal di 100 breakout. Ya. Di breakout room ini Bapak Ibu bisa memilih untuk memasukkan peserta ataupun memasukkan partisipan bisa secara automatically atau manual. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa pilih. Apabila otomatis maka Bapak Ibu akan secara otomatis. Namun sebelumnya Bapak Ibu harus membuat list. Kalau apabila memilih manual, maka Bapak Ibu akan memasukkan manual baik dari host maupun co-host. Namun bisa juga untuk let participant host room atau partisipan bisa memilih sendiri room yang akan dituju. Nah, ini berguna apabila Bapak Ibu dosen sekalian akan mengadakan diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat breakout room sejumlah ruang diskusi yang akan diinginkan atau berapa jumlah ruang diskusinya Bapak Ibu bisa buat dan peserta pilih untuk let participant host room. Jadi sehingga partisipan bisa memilih ruangan secara sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nanti tinggal di-create dan open, otomatis akan terbuka. Nah, untuk berikutnya adalah grup video. Standar dari video Zoom saat ini tergantung dengan bandwidth dari peserta. Apabila peserta bandwidth-nya kurang stabil, kadang otomatis video akan secara otomatis turun. Apabila Bapak Ibu pilih untuk yang full HD, maka otomatis video yang akan muncul akan full HD. Akan untuk standarnya adalah 720 pixel atau standar HD, bukan yang full HD. Tapi saat ini saya pilih untuk yang full HD. Nah, namun ini juga saya sampaikan kembali, tergantung dari bandwidth masing-masing partisipan. Jadi kadang ketika di luar UII,
menggunakan jaringan non-UI, kadang ada tulisan your bandwidth is low, nah atau networknya kurang stabil, kadang ini akan berpengaruh. Berikutnya adalah virtual background, Bapak Ibu bisa setting di sini ataupun bisa setting via aplikasi. Nah, untuk live streaming, Bapak Ibu juga ini bisa pilih apabila custom live streaming. Apabila custom live streaming bisa menggunakan, bisa pilih Facebook, YouTube, atau custom live streaming service yang lain. Apabila Bapak Ibu menggunakan akun UI, secara otomatis record bisa memilih cloud recording ataupun lokal. Nah, perbedaannya apabila Bapak menggunakan cloud recording, secara otomatis meeting tersimpan di akun Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian ya, bisa di akun Zoom ini nanti akan saya contohkan juga untuk bagaimana cara mengambil dari record meeting yang sudah kita record yang berada di cloud. Namun apabila Bapak Ibu memilih lokal, otomatis meeting yang Bapak Ibu record akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu sekalian. Ada kelemahan tersendiri, ada keunggulan tersendiri. Apabila Bapak Ibu menggunakan cloud, apabila pertengahan meeting Bapak Ibu terlempar dari Zoom meeting, record akan tetap terus berlangsung sampai host menutup meeting tersebut. Namun, apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan lokal, apabila terlempar dari Zoom meeting, terkadang record-nya akan berhenti. Akan berhenti. Jadi, Bapak Ibu perlu melanjutkan kembali. Nah, fasilitas cloud recording ini hanya ada di akun staf dosen Tendik. Nah, untuk akun mahasiswa tidak bisa diberikan seperti itu. Namun, untuk cloud recording sendiri saat ini hanya available selama 10 hari. Jadi apabila Bapak Ibu selesai menggunakan Zoom meeting atau selesai meeting, Bapak Ibu bisa download dan pindah ke Google Drive karena hanya maksimal 10 hari meeting tersebut ada di akun Bapak Ibu sekalian. Setelah 10 hari, otomatis akan terhapus oleh Zoom. Nah, untuk bahasa, Bapak Ibu bisa berubah sendiri untuk invitation-nya, bisa Inggris, Spanyol, Cina, Jepang, Prancis, Portugis, banyak sekali di sini. Turki, Itali, Korea. Nah, nanti untuk bisa dipilih secara sendiri apabila partisipan tidak hanya orang-orang yang ada di Indonesia dan mengerti bahasa Inggris. Saya akan lanjut untuk mengambil recording yang sudah kita record via cloud. Ya. Baik. Sebelumnya tadi saya sudah mencoba meeting sebentar dengan rekan-rekan saya. Ini karena akun saya sudah lama tidak digunakan untuk meeting, jadi scheduling saya juga terbatas. Ini saya coba. Baik. Ini tadi saya sudah melakukan meeting. Bisa diklik di menu recording. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu memilih record meeting tadi untuk memilih cloud nggih, karena apabila memilih lokal akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu sekalian. Apabila memilih cloud, maka akan tersimpan di recording cloud ini. Bapak Ibu juga bisa memilih local recording. Nah, di sini ada notifikasi bahwa ini bisa dilihat di versi aplikasi Zoom 4.0 ke atas. Nanti mungkin bisa dicek di menu di aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian. Nah, kita konsen ke cloud recording-nya. Nah, ini ada dua
dua recording, yang satu sedang proses recording. Nah, keunggulannya apa Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu sekalian memilih cloud recording, secara otomatis tidak perlu rendering. Jadi di cloud nanti Bapak Ibu secara otomatis sudah terrender, tinggal diambil versi jadinya, bukan versi mentahnya ya, tapi versi jadinya. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memilih lokar, maka Bapak Ibu perlu merender recording meeting tersebut. Nah, rendering recording meeting tersebut itu memakan resource perangkat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika rendering, terkadang itu laptopnya panas seperti itu dan tidak bisa digunakan bukan tidak bisa ya, memperlambat untuk multitasking. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memilih cloud recording, otomatis hasilnya bisa dilihat. Nah, tinggal di-download saja dan bisa di-copy serial link. Jadi kalau apabila Bapak Ibu download, saya coba download ya ini ya. Maka ada dua file yang terdownload, yaitu adalah hasil MP4, hasil akhirnya atau video akhirnya berupa format MP4 dan audio MPA. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu tinggal ngeplay saja untuk videonya, tidak perlu rendering seperti itu. Namun perlu saya informasikan, cloud recording ini akan otomatis terdownload setelah 10 hari. Jadi pastikan sebelum 10 hari, recording ini Bapak Ibu sekalian download. Apabila tidak akan hilang. Nah, seperti itu. Baik, yang terakhir adalah report. Nah, di report ini bisa mengambil dokumen-dokumen yang pertama adalah meeting, view registration report, pull report for meeting, atau juga yang view meeting, participant, and meeting minute, specific time, lebih spesifik dia dalam meeting tersebut. Jadi ada berapa user yang join. Yang pertama itu, yang kedua, berapa lama partisipan itu join. Nah, cek di sini. Nah, ini saya coba ya. Ini saya mempunyai meeting pada tadi pagi karena ya ada 4 partisipan. Nah, oke, ini berarti. Nah, ini Bapak bisa ekspor. Nah, di sini secara detail akan terlihat beberapa nama yang join ini join jam berapa dan keluar jam berapa, durasinya berapa menit partisipan ini join, dan apakah partisipan tersebut menggunakan akun GWES atau sudah login menggunakan akun email ataupun UII, akun UII seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian ekspor. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lengkap semua, dari berapa lama dia join, durasinya berapa menit, dan apakah dia menggunakan akun UI atau dia sebagai GWES, seperti itu. Nah, apabila ini per meeting, apabila diminta, Mas, Mbak, Pak, Bu, saya report meeting selama 1 bulan. Nah, nanti di sini akan ada meeting banyak banget. Nanti Bapak Ibu bisa ekspor to CSV file. Ini akan muncul. Nah. Ini akunnya. Oh, yang partisipan join.
Nah, ini, sorry. Nah, ini. Jadi, akun Agus Hirmanta, dia berapa kali meeting dengan topik apa saja, banyak banget. Nah, apabila Bapak Ibu sering menggunakan Zoom, maka di sini akan banyak sekali meeting. Nah, berikutnya apabila Bapak Ibu menggunakan registrasi full report. Kebetulan saya tidak ada, jadi ini tidak bisa saya ambil. Jadi ketika Bapak Ibu mengadakan survei di Zoom atau poll di Zoom, jadi Bapak Ibu bisa mengambil data reportnya di sini. Seperti itu. Nah, ini juga report. Ya, di sini juga saya tidak ada data untuk report partisipan atau partisipan yang di report. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, apabila tidak, saya kembalikan ke MC untuk pemaparan materi berikutnya dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian saya ataupun kurang materi yang disampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin melanjutkan yang tadi sudah disampaikan Mas Agus terkait dengan Zoom untuk live streaming ya. Jadi kalau kita melihat saat ini kan banyak sekali event-event di UII, terutama yang menggunakan Zoom, kemudian dia ada proses live streaming. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami nanti untuk live streaming di sini adalah syarat kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan live streaming, nanti Bapak Ibu harus sebagai host ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak sebagai host, maka nanti tidak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin sebagai operator live streaming, ya nanti harus memastikan bahwa akun Zoom Bapak Ibu nanti sudah dijadikan sebagai host. Nah, untuk live stream ini nanti yang akan saya sampaikan adalah live streaming yang ada di fasilitas dasar dari Zoom ya, karena materi kita adalah materi dasar terkait penggunaan Zoom. Walaupun nanti untuk live streaming sebenarnya bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalkan seperti OBS atau mungkin ada Vmix dan lain sebagainya. Hanya saja nanti yang ingin kami sampaikan di sini adalah live streaming menggunakan bawaan dari aplikasi Zoom yang ada. Oke, posisi saat ini akun saya masih co-host. Jadi kalau ya mungkin saya akan share screen dulu. Sebentar Mas Hasan, biar ini dulu aja. Ya. Bapak Ibu bisa melihat ini enggak? Sebentar. Share screen. Oke, nah. Tombol saya kelihatan enggak ya? Tombol-tombol kontrol. Kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Baik, jadi posisi saat ini saya sebagai co-host. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah menu kontrol co-host. Jadi yang ada adalah tombol kontrol audio untuk mute, kemudian kontrol video, kemudian security, partisipan, chat, sharing, pause, annotation ya, remote control. Nah, dan ada more. Tapi di sini tidak ada untuk streaming. Nah, oke, coba Mas Agus izin dijadikan host untuk akun saya. Baik Pak Indro, mohon ditunggu. Sudah? Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat posisi saat ini, kalau misalkan saya klik tombol more, maka nanti di ini live on Facebook, ada live on YouTube, sama live on custom live streaming service-nya. Kalau untuk sesi kali ini, saya akan mencontohkan untuk live streaming yang menggunakan YouTube, ya karena memang
channel yang digunakan untuk berbagi informasi yang saat ini sedang banyak digunakan adalah ke YouTube. Oke, ini nanti ada dua. Jadi untuk ke YouTube ada live on YouTube dan ada live on custom live streaming service. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk yang pertama yaitu live on YouTube. Yang perlu menjadi catatan adalah akun YouTube yang akan digunakan untuk live streaming harus sudah diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu baru membuat akun YouTube, biasanya dia belum bisa untuk live streaming. Jadi perlu diaktifkan dulu. Dan setelah diaktifkan, biasanya dia butuh approval atau butuh izin dari pihak YouTube minimal 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Baik. Ini saya coba klik tombol live on YouTube. Oke. Kelihatan ya layar ini ya, layar choose an account. Kelihatan Pak, kelihatan. Baik. Nah, baik. Saya akan mencoba untuk live streaming event kali ini ke akunnya YouTube-nya BSI. Oke, karena yang tampil di sini akun saya pilih use another account. Saya gunakan akun IT support. Next. Oke, ini saya harus login ke akun IT support. Baik. Bapak Ibu bisa melihat untuk proses di sini. Sebentar, kok hilang tadi PC. On YouTube. Oke, ini seperti tadi. Oke, di sini ini pilihan ini adalah pilihan dari channel YouTube yang sudah ada. Jadi nanti kebetulan di akunnya IT Support itu ada channel YouTube yang namanya Badan Sistem Informasi UI. Nah, nanti kita pilih yang ini. Oke, kita pilih ya. Zoom want to access your Google account, ya ini diklik tombol allow. Nah, oke. Baik. Selanjutnya adalah kita diarahkan ke ini, ke halaman untuk memberikan title atau judul dari event yang akan kita live streamingkan. Jadi tinggal kita beri namanya sesuai dengan acara yang kita lakukan. Nah, ini bisa diedit. Kemudian nanti privacy-nya, apakah nanti buat public, unlisted, atau private. Jadi kalau di YouTube itu ada 3 jenis privacy. Public itu artinya nanti semua orang bisa melihat. Kemudian kalau unlisted itu artinya nanti orang-orang yang punya linknya, ya punya link YouTube-nya, yang tahu linknya dia bisa membuka. Kemudian kalau private ini nanti ya dia tidak bisa diakses oleh orang lain selain pemilik akun. Nah, kalau sudah siap nanti tinggal klik go live. Nah, ada muncul konfirmasi this meeting is being live stream. Klik go it. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di bagian atas dari tampilan halaman meeting kita sekarang muncul informasi live on YouTube. Nah, nanti di sini bisa kita lihat juga. Kita bisa coba share screen lagi. Oke. Dari tampilan kita sekarang muncul informasi live on YouTube. Kita lihat juga. Ya, suara YouTube-nya saya nonaktifkan. Baik, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah channel YouTube-nya BSI, yang mana saat ini menampilkan
proses event UI Academy kali ini. Nah, ini dia masih live ya, posisinya live. Cut it itu aja ya. Cut it. Oke. Jadi seperti ini. Tinggal nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin ingin menampilkan layarnya, tinggal nanti proses pada share screen-nya yang mungkin perlu diatur. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah bahwasanya proses di YouTube biasanya dia ada delay ya, ada perbedaan waktu kalau misalkan antara yang live di Zoom dengan di YouTube-nya mesti dia ada semacam jeda. Oke, baik. Ini saya share screen lagi. Nah, kalau misalkan proses live stream sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa melakukan atau menghentikan proses live stream. Nanti tinggal klik saja di sini, di bagian atas ini, nanti ada stop live streaming. Oke, maka nanti proses live streamingnya sudah berakhir. Oke, jadi itu cara yang pertama untuk melakukan live stream. Sedangkan cara yang kedua adalah ini ya, tadi yang ke YouTube kita menggunakan live on YouTube. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan live on custom live streaming service. Oke, saya coba dengan cara ini yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini biasanya adalah kita lakukan kalau misalkan proses live streaming itu akan dilakukan di waktu yang sudah kita tentukan. Jadi kalau yang seperti sudah saya contohkan di awal tadi, live streaming yang tadi adalah live streaming secara langsung. Maksudnya langsung adalah meeting saat itu berjalan, langsung kita live-kan. Nah, kalau yang menggunakan cara yang kedua ini, jadi yang menggunakan live on custom live streaming service, maka nanti kita bisa menggunakan schedule atau penjadwalan kapan live streaming itu akan berlangsung. Nah, saat kita memilih tombol live custom streaming service, maka nanti kita akan diminta mengisikan beberapa isian. Yang pertama adalah live streaming URL, kemudian streaming key, kemudian live streaming page URL. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah dari mana kita mendapatkan kode-kode ini ya. Caranya adalah kita harus login dulu ke halaman YouTube akun yang akan kita gunakan untuk streaming. Oke, baik, ini contohnya adalah saya menggunakan akun streamingnya channelnya BSI. Baik, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol ini ya, tombol create. Masih kelihatan ya tampilan share screen saya ya. Oke, baik, klik create ya, nanti ada tombol go live. Kemudian nanti di bagian kanan atasnya ada tombol schedule stream. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih di tombol create new. Nah, nanti tinggal diberikan judul saja, misalkan UII Academy 32 misalkan. Oke, kita scroll ke bawah. Ini untuk description bisa diisi bisa tidak, ini opsional. Kemudian nanti ada kategori, ada education. Ya, nanti sesuai dengan kategorinya. Kemudian playlist ini tergantung playlist yang sudah tersedia di akun channel YouTube kita. Karena eventnya UI Academy, saya pilih ini. Ya, audien, apakah yes it made for kids, apakah ini untuk anak-anak atau tidak, nanti bisa disesuaikan karena ini bukan untuk anak-anak. Lalu selanjutnya kalau sudah, kita klik tombol next. Ya, kemudian ini nanti untuk mengaktifkan live chat-nya apakah mau diaktifkan atau tidak, kemudian live chat replay apakah kita nanti bisa balas atau tidak. Nah, terus partisipan modenya, siapa yang bisa mengikuti streaming ini, apakah semua orang ataukah subscriber, artinya orang-orang yang sudah subscribe ke channel kita. Oke, selanjutnya next. Nah, ini visibility ini yang perlu dan penting kita atur adalah pada bagian visibility, apakah nanti private, unlisted, atau public seperti yang di kasus yang pertama tadi. Nah, selanjutnya, nah ini yang bagian terpenting adalah di sini.
kalau misalkan kita pilih schedule, nah nanti kita pilih kapan. Misalkan live streaming ini akan kita lakukan pada hari Jumat misalkan tanggal 10. Jam berapa misalkan nanti bisa kita set. Misalkan jam 8. Ya, ini misalkan. Di jam 10, jam 8 tanggal 10 Desember, nanti live streaming-nya akan dimulai. Kita klik done. Nah, proses schedule live streaming sudah kita lakukan. Jadi acaranya UI Academy 32. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini ada ini ya, beberapa parameter yang nanti bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ini. Ada stream key. Nah, stream key, kemudian ada stream URL, lalu ada backup server URL. Oke. Jadi kita kembali ke tadi pengaturan. Nah, ini. Nah, streaming URL. Streaming URL ini nanti ini kita isikan dengan ini streaming URL. Yang ini streaming URL. Kita copy. Kemudian ada streaming key ya. Streaming key nanti kita ambilkan dari sini. Stream key kita copy aja langsung. Nah, live streaming page URL. Nah, live streaming page URL ini nanti kita ambil dari ini, dari apa namanya? Link streaming YouTube-nya. Jadi bisa open di new tab. Ya, ini di dashboard dari YouTube, channel YouTube kita. Nanti di menu konten, kemudian nanti ada tombol live. Nah, ini ada UI Academy 32. Nah, ini ada get share link. Oke. Nanti get share link, kemudian nanti kita isikan di bagian ini, live streaming page URL. Jadi alamat inilah yang nanti akan kita share ya. Alamat inilah yang akan kita share ke orang-orang yang akan mengikuti live streaming. Oke. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya, ini apa namanya schedule streamnya sudah jadi. Jadi kalau Bapak Ibu membuka YouTube, kemudian Bapak Ibu membuka channelnya BSI UI, di home-nya, tadi di halaman depan ini. Ini ada ini. Ini sudah muncul UI Academy 32. Nah, dia ada live streaming dalam 41 jam ke depan. Jadi ini adalah tampilan dari hasil schedule kita live streaming. Menggunakan yang apa namanya tadi, menggunakan ini. Nah, kalau misalkan pas hari hanya streamingnya akan dilakukan, ya Bapak Ibu tinggal tadi ya dari hasil yang sudah dimasukkan di sini, tinggal klik tombol Go Live. Jadi pastikan stream URL-nya itu nanti dikopikan dari yang tadi, kemudian ada streaming key, lalu ada live streaming page URL. Kemudian klik tombol Go Live. Ya, jadi ini cara kedua kalau kita ingin melakukan proses live streaming. Oke, jadi itu Bapak Ibu apa namanya proses untuk melakukan live streaming di YouTube dari Zoom ya. Jadi ini live streaming yang langsung dari fitur live streamingnya di Zoom. Baik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Monggo jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu.
Kalau untuk yang paling mudah sebenarnya ya tinggal ini aja ya. Cara paling simpel kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan live streaming ya tadi menggunakan cara yang pertama yang nanti menggunakan ini yang oh ini posisinya masih jalan ya. Custom live streaming. Oke, ini saya stop dulu, stop live streaming. Oke, jadi nanti cara paling mudah adalah menggunakan live streaming yang live on YouTube. Jadi ini kalau ini tidak perlu memasukkan stream key dan lain sebagainya. Tapi ini sifatnya langsung. Dalam artian meeting kita start, baru kita live streamingkan. Jadi tidak ada semacam link apa namanya. Jadi link live streamingnya baru kita dapatkan begitu live streaming ini kita jalankan. Kalau yang cara yang kedua live on custom live streaming service, nanti kita sudah bisa mendapatkan URL live streaming dari hasil schedule yang kita buat. Mas Hendro boleh tanya ini Mas Hendro. Monggo silakan. Ini Cahyo FTI Mas Hendro. G, monggo. Kok mohon maaf Mas Ayo, suaranya Kurang keras. G. Oh, sebentar. Halo Mas Hendro. G, Halo. ya, G, sudah terdengar Mas. Tanya Mas Hendro, ketika kita live streaming langsung seperti yang contoh pertama tadi, untuk tampilan yang di YouTube nanti apakah dia sesuai tampilan yang pemilik host tadi? Jadi misalnya dilalai ada WA masuk, kita buka WA, apakah itu nanti juga ter-live di YouTube begitu Mas Hendro? Ya, oke, baik. Terima kasih. Oke. Jadi, nah ini yang kalau kita menggunakan fitur live streaming bawaan Zoom, itu memang kita perlu hati-hati ya. Beda kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain, misalkan seperti OBS, atau mungkin ada Vmix dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan Zoom, itu kan, jadi yang tampil di live streaming adalah apa adanya yang tampil dari proses aktivitas Zoom yang sedang berjalan. Kalau misalkan saat itu ada share screen, dan kebetulan share screen yang Bapak Ibu lakukan adalah all screen, ya maka nanti semua aktivitas itu akan tampil. Jadi, nah ini mungkin saya sedikit menambahkan tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Agus tadi, untuk opsi share screen juga perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Oke, nah ini saya share screen dulu. New share, oke. Pilihan share screen ini tampil nggak ya? Tampil Pak, tampil. Baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya ini. Ini opsi share screen saya. Bisa coba new share screen. Nah, oke. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi kalau saat kita melakukan share screen ini kan ada 3 opsi, ada basic, advance, sama file ya. Nah, kalau untuk yang basic ini nanti ada opsi screen, whiteboard, iPhone atau iPad. Nah, kalau Bapak Ibu pilih screen, maka nanti seluruh screen-nya akan tampil ya. Nah, akan tampil. Jadi nanti Bapak Ibu juga misalkan saat Bapak Ibu melakukan share screen di sini tanpa sengaja misalkan Bapak Ibu memindah, misalkan saat ini sedang yang di-share adalah halaman PowerPoint. Karena sudah selesai misalkan Bapak Ibu kemudian berpindah ke tab WA. Ini contoh saya buka WA. Ini kelihatan nggak? Nah, kan kelihatan seperti ini. Jadi ya yang ke live YouTube nanti apa adanya yang dari tampilan yang tampil di Zoom juga. Makanya ini yang nanti perlu diperhatikan. Makanya nanti saat Bapak Ibu melakukan share screen, nanti bisa dipilih di opsi yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini di bawahnya adalah daftar aplikasi yang sedang saya buka. Ya, jadi daftar aplikasi yang sedang saya buka. Oke, coba saya buka PowerPoint misalkan. Oke, misalkan ini ada PowerPoint ini ya. Nah, maka nanti untuk melakukan share screen biar aman ya, nanti tinggal Bapak Ibu ini aja. Share screen. Nah ini kan ada aplikasi yang terbuka. Nah, salah satunya adalah PowerPoint yang sudah saya buka. Nanti tinggal share. Nah, maka sekarang yang tampil adalah tampilan dari PowerPoint. Oke, sekarang saya coba buka WA. Apakah Bapak Ibu bisa melihat tampilan layar WA saya? Tidak Pak, tidak. Nah, ini padahal saya sambil buka halaman WA, padahal tadi saya sudah share screen PowerPoint. Nah, jadi makanya sekali lagi adalah tergantung dari proses
share screen yang Bapak Ibu lakukan. Oke, mungkin begitu ya, Mas, bisa dipahami ya? Ini Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat. Untuk live streaming seperti dicontohkan tersebut, settingan audionya tidak perlu pakai soundcard. Nah, kalau untuk live streaming bawaan dari Zoom-nya, jadi kalau misalkan ini saya share screen lagi. Oke, saya pilih share screen-nya yang screen karena saya perlu menampilkan ini tadi, menampilkan tombol-tombol ini tadi. Oke, jadi kalau kita menggunakan share screen bawaan yang di sini, baik nanti yang ke Facebook, YouTube, ataupun yang custom live streaming service, maka nanti semua perangkat audio dan video yang ditampilkan adalah ya bawaan Zoom-nya ini. Jadi tidak perlu mengatur ke pengaturan soundcard dan lain sebagainya. Kecuali kalau nanti Bapak Ibu misalkan ingin live streaming menggunakan aplikasi lain, misalkan kayak OBS, kemudian ada Vmix dan lain sebagainya, maka nanti mungkin itu nanti perlu diperhatikan ya jalur-jalur line in, line out-nya, nah itu nanti perlu diperhatikan. Tapi nanti itu untuk yang pengaturan live streaming lebih lanjut. Mungkin itu ya dari siapa nih? Venska Ardana, ya. Semoga bisa menjawab. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Monggo, jika ada pertanyaan lain. Oke, kalau tidak ada, baik. Sebenarnya untuk sesi UI Academy kali ini nanti ada dua materi ya. Yang kedua adalah terkait dengan Google Education. Hanya saja, oke, karena keterbatasan waktu, mungkin saya sekilas saja nanti akan menjelaskan terkait dengan Google Education. Jadi terkait dengan layanan Google yang ada di UII, nanti yang perlu Bapak Ibu pahami adalah sampai saat ini layanan Google UII adalah masih free, dalam artian kita tidak dikenakan cas biaya apapun, kemudian storage kapasitas yang diberikan oleh pihak Google juga masih unlimited sampai saat ini. Hanya saja sekali lagi ini adalah kebijakan dari Google yang sewaktu-waktu Google bisa saja nanti merubah kebijakan tersebut. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga dalam penggunaan akun-akun Google di sini. Jadi kalau Google itu kan Bapak Ibu bisa perhatikan ada banyak layanan, ada Gmail ya yang mungkin sering Bapak Ibu gunakan, ada Gmail, ada Google Drive, kemudian ada Google Docs, ada Google Sheet, ya, Google Form. Nah mungkin itu beberapa aplikasi yang sering Bapak Ibu gunakan. Nah terkait dengan, oke saya akan beralih ke Gmail dulu. Jadi kalau untuk yang Gmail, saya kira penggunaan email saat ini juga sudah semakin masif. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mengakses Gmail, kalau mungkin sebelumnya masih jarang menggunakan, karena mungkin ya ini salah satu berkah dari adanya pandemi COVID juga. Jadi penggunaan teknologi informasi di UI bisa meningkat dengan pesat. Salah satunya adalah penggunaan email. Nah, saat ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mas Agus, terkait dengan layanan email di UI, kalau email antar personal, jadi antar personal saat ini masih berjalan dengan normal. Hanya saja saat ini untuk yang email sifatnya massal atau blast email sedang ada kendala yang ini disebabkan hasil kami beberapa kali diskusi dengan pihak Google, memang ini ada beberapa case yang sudah kami laporkan ke Google, hanya saja sampai saat ini belum ada penanganan yang bisa bisa menyelesaikan dari kasus terjadinya gagal kirim. Sehingga kami mohon maaf dalam kesempatan kali ini kami sudah informasikan untuk pengiriman blast email sampai saat ini masih ada kendala. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu request blast email baik ke BSI ataupun ke Humas, pengirimannya masih beberapa terkirim, beberapa tidak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngirim ke grup Tendik misalkan ya, tidak semua Tendik menerima. Jadi ada yang menerima dan tidak. Nah ini beberapa kendala yang sampai saat ini sudah kita sampaikan ke pihak Google. Hanya saja memang sampai saat ini belum menemukan solusi yang bisa menyelesaikan kendala tersebut. Dan kendala yang kedua adalah terkait dengan share event di Google Calendar.
Jadi kalau Bapak Ibu membuat Google Calendar seperti yang tadi juga sudah dicontohkan Mas Agus di schedule Zoom. Jadi kalau Bapak Ibu membuat event calendar, itu Bapak Ibu akan menerima reply dari Google yang menginformasikan akun-akun yang Bapak Ibu kirimi kalender tersebut terblokir atau ada blockingnya. Nah, ini adalah notif emailnya. Jadi notif email terkait dengan kalender yang Bapak Ibu itu tidak terkirim ke si penerima kalender. Hanya saja yang perlu Bapak Ibu pahami adalah kalender yang Bapak Ibu create atau Bapak Ibu buat itu bisa masuk ke dalam akun masing-masing dari partisipan yang Bapak Ibu undang lewat Google Calendar tersebut. Dan yang ketiga adalah kendala blocking ini juga terjadi kalau Bapak Ibu misalkan melakukan share Google Drive. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan share Google Drive, maka si penerima tidak menerima notif bahwasanya dia telah ditautkan atau dijoinkan ke akses drive si orang yang meng-share tersebut. Nah, hanya saja sebenarnya sudah masuk, tapi notif emailnya tidak masuk. Nah, ini beberapa kendala yang sampai saat ini masih terjadi. Sehingga terkait dengan hal tersebut, ya sekali lagi kami mohon maaf dan kami masih mengupayakan untuk berkontak dengan pihak Google untuk penyelesaian hal tersebut. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu melakukan share kalender, mungkin nanti untuk informasi ke penerima kalender bisa di double informasi melalui misalkan WA atau mungkin informasi yang lain. Termasuk juga untuk share drive. Oke, baik. Itu informasi awal terkait dengan beberapa kendala yang saat ini masih terjadi terkait dengan layanan Google di UII. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan apa namanya fitur layanan Google yang lain. Ya, seperti yang di poster informasi bahwasanya untuk layanan apa namanya untuk pelaksanaan UI Academy kali ini adalah menggunakan apa namanya layanan Google yang dasar ya. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalkan ingin menanyakan terkait dengan fitur-fitur Google yang lebih atau ya yang expand nanti bisa ditanyakan di lain sesi. Baik, untuk yang pertama yang perlu Bapak Ibu pahami, jika Bapak Ibu menggunakan email, saya ingin share screen dulu terkait dengan tampilan email. Oke. Baik, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan email, nanti yang perlu Bapak Ibu pahami, jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan email ini, email UII, nanti Bapak Ibu pastikan akun setting yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian kanan atas ini ada tombol gear, tombol setting, nanti ada see all setting. Ini beberapa fitur yang atau beberapa pengaturan yang kadangkala kita lupa untuk mengaturnya. Yang pertama di bagian ini, account and import. Nah, di bagian menu account and import ini, nanti Bapak Ibu perhatikan di bagian send mail as ya. Jadi di sini akun email kita secara default adalah menggunakan nomor induk. Contoh alamat email saya adalah 05102464@ui.ac.id. Ini adalah alamat default, alamat standar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merubah alamat emailnya menjadi menggunakan nama. Nah, contoh ini misalkan alamat email saya yang tadinya nomor induk @ui menjadi endro.mustafa@ui.ac.id. Nah, Bapak Ibu bisa merubahnya dengan catatan alamat aliasnya ini, jadi ini disebut dengan alamat alias, ini sudah di-approval atau sudah dibuatkan oleh BSI. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak bisa sembarangan atau tidak bisa asal menambahkan nama alias. Ini harus by approval atau by pengajuan. Misalkan Bapak Ibu ingin mengganti ya nanti tinggal mengajukan permohonan ke kami di BSI untuk merubah alamat alias. Nah, kalau misalkan ini belum muncul ya, jadi kalau alamatnya masih hanya sekedar nik@ui saja, maka nanti saat Bapak Ibu mengirim email, si penerima email nanti menerima dari ini, dari 05102444@ui. Ini kan masih kurang familiar sekali. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu perlu menambahkan alamat alias seperti ini. Nah, cara yang menambahkan adalah Bapak Ibu tinggal menambahkan ini, add another email address. Oke, ini akun saya Indra Mustafa, saya delete dulu. Nah, Bapak Ibu tinggal ini menambahkan add another email address.
maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman ini. Muncul pop-up window untuk menambahkan email aliasnya. Nanti tinggal dimasukkan saja. mustafa@oii.ac.id. Nah, sekali lagi, alamat email yang kita masukkan ini adalah alamat email alias yang sudah di-approval atau yang sudah ditambahkan oleh kami di IT Support BSI. Jika kalau Bapak Ibu belum tahu alamat aliasnya, ya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami untuk kami informasikan alamat aliasnya. Atau misalkan Bapak Ibu ingin merubah alamat alias emailnya. Hanya saja alamat alias yang nanti kita berikan sebagai acuan adalah tetap harus menggunakan kata-kata di nama Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nama saya Indro Mustafa ya, bisanya menggunakan kombinasi dari nama ini. Entah nanti pakai titik atau misalkan tanpa titik. Atau Endro titik M misalkan, itu juga nanti juga bisa. Yang penting masih ada mengandung kata nama sebagai identitas. Karena ini adalah alamat email institusi sehingga harus menggunakan identitas yang asli. Nah, selanjutnya setelah diisikan, nanti Bapak Ibu tinggal klik next step. Oke ya. Nah, maka sudah muncul seperti ini. Oke. Jadi ini beberapa hal terkait dengan pengaturan email ya yang mungkin nanti perlu Bapak Ibu perhatikan kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah mengatur dari send alias mail ini. Nah, setelah ditambahkan tambahan yang alamat yang kedua ini atau alamat aliasnya, Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan ini ada tombol make default. Nah, tombol make default ini nanti tinggal Bapak Ibu klik. Ya. Pastikan kalau misalkan Bapak Ibu ingin alamat yang baru kita tambahkan ini sebagai default pengiriman, maka nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol make default. Jadi ini defaultnya saat ini masih ke alamat yang NIK, nah maka tinggal saya klik bagian make default. Nah, sampai nanti bagian alamat ini menjadi default. Nah, maka nanti setelah ini, kalau misalkan saya berkirim email kepada orang lain, maka orang lain yang menerima akan muncul ini. Ya, munculnya adalah alamat endro.mustafa, bukan lagi menggunakan nick@ui. Nah, kemudian terkait dengan nama ini nanti juga kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah, nanti tinggal bisa klik tombol edit info. Ini tadi ya. Misalkan kalau default awalnya saat Bapak Ibu menambahkan, biasanya ini misalkan ada yang punya gelar ingin ditambahkan, nah nanti bisa diedit di sini. Ya, misalkan nanti gelarnya apa, nanti tinggal ditambahkan. Hanya saja nanti penambahan atau perubahan nama di sini itu nanti efeknya adalah ke layanan email ya, hanya ke layanan email. Kalau misalkan nanti ke layanan gateway, ya, itu tidak akan ada perubahan karena ini adalah pengaturan di layanan Google-nya saja. Nah, termasuk tadi waktu penyampaian Zoom ada yang bertanya kalau misalkan merubah nama di Zoom-nya bagaimana? Nah, itu kalau di Zoom tadi adalah nama bawaan pengaturan dari akun UI, sehingga nanti kalau misalkan merubah ya harus by request ke kami di IT Support BSI. Baik, selanjutnya ya saya kira nanti ini yang paling perlu diperhatikan. Kemudian atau mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan penggunaan email, saya kira Bapak Ibu sudah familiar ya kalau untuk penggunaan email secara dasar untuk berkirim pesan dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi terkait ini ya, di menu general. Ya, di menu general nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada signature ya, ini ada pengaturan signature. Signature ini nanti berfungsi untuk memberikan semacam identitas, informasi identitas dari kita yang berkirim email. Dan ini nanti akan muncul di bagian bawah dari email yang kita kirimkan. Ya, contoh misalkan ini saya membuat pengiriman email baru, saya klik tombol compose. Nah, signature-nya, oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini. Ya, tapi misalnya saya hapus dulu ya, saya copy saja dulu. Saya hapus.
Nah, kalau misalkan ini posisi masih kosong, misalnya kita buat create new. Kita create. Nah, nanti kita berikan di sini. Nah, kemudian nanti setelah diisikan, nanti ada signature default-nya. Nah, ini mau nanti akan muncul di alamat yang mana? Apakah di alamat pengiriman yang menggunakan link ataukah yang nama? Kalau misalnya nama nanti bisa disesuaikan. Jangan lupa setelah nanti melakukan penambahan atau perubahan, nanti Bapak Ibu klik tombol save di bagian bawah. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cek di Compose. Bentar. Nah, ini kan ya saat Bapak Ibu mengirim, nanti kan from-nya ini bisa ada dua pilihan. Apakah nanti akan mengirimkan sebagai nama atau sebagai nomor induk. Nah, tadi karena default-nya saya pilih sebagai ini, maka nanti akan muncul di sini. Oke. Jadi nanti untuk resipien bisa ditulis to-nya, ada subjek dan seterusnya. Oke, beberapa pengaturan yang lain yang mungkin nanti perlu Bapak Ibu atur. Ya. Nah, tadi general sudah. Ya, ini kok tadi belum berubah ke sini. Nah, oke. Oke, tadi account. Kalau untuk yang lain sepertinya nanti bisa dibuat secara default saja. Kemudian nanti untuk filter ya. Filter ini nanti lebih ke ini ya, pengelompokan email. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengelompokkan email, misalkan kalau Bapak Ibu sering menerima email, misalkan Bapak Ibu berlangganan milis atau daftar email yang misalkan dari beberapa layanan informasi, nanti bisa mengelompokkan email-email tersebut. Ya, contoh misalkan ini, misalkan saya sering menerima email dari IT support. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan saya sering dapat email dari IT support misalkan, maka nanti bisa difilter seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan filter. Nanti caranya di sini tadi ya. All setting, nanti ada filter. Nah, nanti kita bisa menambahkan filter dengan cara klik ya di menu setting, lalu ada filter and block address. Nanti bisa create a new filter. Ya. Kok tidak mau? Kalau saya menggunakan cara yang lain. Cara yang lain adalah kalau Bapak Ibu ingin membuat filter, nanti bisa dengan cara seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari, ya jadi di bagian atas bagian halaman emailnya ada tombol search and all conversation. Nanti Bapak Ibu bisa ketikkan alamat pengirimnya. Misalkan saya ingin membuat filter untuk email yang dikirimkan oleh IT support. Maka Bapak Ibu tinggal ketikkan saja alamat pengirimnya yaitu itsupport@uii.ac.id. Nah, harusnya sudah tambah seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Setelah saya ketikkan IT support, maka nanti email-email yang dikirimkan dari IT support itu akan muncul. Ya. Nah, nanti setelah itu nanti tinggal di ini ada klik di bagian kanan tadi ada show set option ya. Nah, nanti tinggal di from-nya tadi ini, from IT support, nanti tinggal create filter. Nah,
Filternya nanti bisa dipilih apakah nanti dari atau to atau subjek. Misalkan saya ingin memfilter semua yang dari IT support. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. IT support BSI. Kemudian langsung saja ini pengaturannya saya buat default semuanya. Lalu langsung klik tombol create filter. Nah, langkah saja adalah setelah nanti dipilih filter, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan email-email yang dikirim oleh alamat IT support tadi itu mau diarahkan kemana. Nah, misalkan ini. Kalau yang dari contoh yang saya tadi sampaikan ini adalah berupa label ya. Ini adalah label. Maka nanti Bapak Ibu bisa memilih nanti di apply the label ini. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat label baru namanya label misalkan support BSI. Create. Nah, maka nanti setiap email yang dikirimkan oleh IT support akan diberi label support BSI. Kita create filter. Oke, maka nanti bisa kita cek di sini akan muncul label baru juga support BSI. Nah ini. Nah, maka nanti setiap email-email baru yang masuk dikirim oleh IT support itu akan masuk ke sini semua. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan filter. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan penggunaan email. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Google Drive. Oke, mungkin sekarang jam berapa Mas Agus? 15 ya. Baik, untuk Google Drive. Baik, ini Bapak Ibu bisa melihat halaman Google Drive saya ya. Oke, baik. Untuk Google Drive, nanti yang perlu difahami adalah Google Drive ini nanti secara umum fungsinya hampir sama kalau Bapak Ibu menggunakan dari file explorer yang ada di Windows. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanage semua file-file yang ada di Google, ya, ada di cloud Google. Itu seperti kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan file explorer. Ya, contoh ini misalkan ini ada di My Drive ya. Ini adalah My Drive, ini adalah informasi dari Google Drive saya. Kemudian nanti ada Share Drive. Share Drive ini adalah Google Drive bersama. Dalam artian adalah Google Drive yang ini dimiliki bersama-sama dengan sebuah tim biasanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada event misalkan panitia kerja apa misalkan ingin membuat Google Drive yang bisa diakses oleh seluruh member tim, maka nanti Bapak Ibu bisa membuat share drive seperti ini. Ya, nanti caranya ya cukup klik kanan di sini di share drive ini, nanti Bapak Ibu bisa new share drive. Misalkan Bapak Ibu beri nama tim akreditasi. Create. Nah. Oke, nanti tinggal ini Bapak Ibu lihat di sini ada share drive nama tim akreditasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan peserta lain yang bisa mengakses share drive ini, Bapak Ibu tinggal klik tombol ya, tombol segitiganya diklik, nanti ada manage member, nanti tinggal dimasukkan orang-orang yang ingin ditambahkan. Misalkan saya menambahkan member lain, Gus Hermanta, misalkan Safira, dan seterusnya, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Kemudian orang-orang yang ditambahkan ini kapasitasnya sebagai apa? Atau otoritasnya sebagai apa? Nanti Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Misalkan 2 orang yang saya tambahkan ini ada beberapa opsi, ada viewer, commenter, ada kontributor, content manager, dan manager. Nah, nanti bisa dilihat kalau viewer itu berarti dia hanya bisa melihat saja, commenter dia hanya berkomen, memberikan komentar atau memberi catatan. Kalau kontributor bisa add and edit file, jadi dia bisa menambah dan mengedit. Kemudian ada content manager, dia bisa add itu menambah, edit merubah, move memindah, dan delete atau menghapus. Nah, kalau manager, maka nanti dia bisa manage konten keseluruhan ini dan bisa menambahkan ya orang-orang yang bisa mengakses. Ini kalau manager. Oke, nanti tinggal desain. Nanti orang-orang yang
sudah kita invite tadi atau kita tambahkan, nanti dia akan bisa mengakses share drive di sini. Jadi kalau share drive ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah menggunakan istilah yang dulu adalah namanya team drive. Ya. Kalau dulu namanya team drive, sekarang sudah diubah istilahnya oleh Google menjadi share drive. Oke, jadi ini tadi yang tim akreditasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu dalam menggunakan drive ini, misalkan ternyata terjadi pergantian orang misalkan. Misalkan saya semula sebagai ketua tim yang punya anggota di tim tersebut yang bisa mengakses. Kemudian di periode selanjutnya misalkan saya tidak lagi menjadi anggota tim atau saya terlibat di tim tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ini aja. Misalkan karena saya sudah tidak punya hak di tim ini, ya Bapak Ibu tinggal merubah. Ya, misalkan saya tinggal merubah, kebetulan besok saya tidak terlibat di tim akreditasi, dan besok yang terlibat ketuanya misalkan Mas Agus Hermantain. Ya, nanti saya tinggal saya jadikan sebagai ini aja, Mas Agus Hermantain sebagai manajer. Nah, nanti saya bisa saya remove ya, nanti posisi saya remove. Nah, maka saya hilang di sini. Nanti kalau saya save, maka saya sudah tidak bisa punya akses ke share drive ini. Oke, saya save ya. Ada notifikasi, this will change your permission, you won't be able to share. Jadi setelah ini saya yes, maka nanti saya sudah tidak punya akses lagi ke share drive dengan nama tim akreditasi tadi. Oke, saya yes. Oke, nah, jadi kalau saya cek di sini, ya, saya sudah tidak ada lagi akses. Nah, sehingga dari sini yang perlu Bapak Ibu pahami adalah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan Google Drive, Bapak Ibu tidak perlu khawatir misalkan jadi selama ini yang terjadi adalah begini. Kalau ada event biasanya dari unit atau dari prodi itu meminta email khusus yang dia digunakan untuk menyimpan drive seperti ini. Nah, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi di Google Drive ini, nanti setiap event apapun atau ada acara apapun, nanti tidak perlu setiap acara mengajukan email agar bisa memiliki Google Drive. Itu tidak perlu seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal salah satu member atau orang yang terlibat di tim tersebut, ya buat aja nanti misalkan kayak share drive seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan membernya siapa. Nanti kalau misalkan terjadi pergantian, ya tinggal saya alihkan manajernya. Seperti yang saya contohkan tadi. Dan ini nanti juga berlaku misalkan untuk drive biasa ya. Jadi ini nanti ada share drive, ada my drive ya. Kalau my drive ini nanti bisa ini juga hampir mirip dengan share drive tadi. Walaupun nanti ada perbedaan. Jadi sekali lagi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada event apapun, tidak perlu nanti setiap ada event Bapak Ibu lalu mengajukan email khusus yang agar bisa mengakses drive khusus misalkan untuk acara tersebut. Jadi tidak perlu. Nanti Bapak Ibu tinggal membuat share drive saja. Kemudian nanti share drive-nya ditambahkan member-member yang sekiranya nanti terlibat di sana. Kalau misalkan suatu saat terjadi peralihan orang, misalkan saya tidak terlibat lagi, ya tinggal tinggal dipindahkan. Oke, mungkin itu sedikit tambahan terkait dengan Google Drive. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ya, saya tambahkan sedikit lagi, catatannya adalah begini. Kalau misalkan, jadi selama ini yang terjadi kekhawatiran adalah kalau misalkan Google Drive-nya ukurannya sudah besar, kemudian tadi kalau misalkan harus dipindahkan ke orang lain, apakah ada proses pengkopian data? Jadi yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan terjadi peralihan manajer, jadi ada beberapa anggapan ini prosesnya seperti kalau misalkan kita memiliki drive di File Explorer atau di Windows misalkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu memindahkan ke orang lain kan biasanya ada proses copy paste. Nah, kalau di Google Drive tidak ada proses seperti itu. Jadi yang ada adalah kepemilikan. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu sudah memindahkan ke manajer atau ownernya ke orang lain ya, maka nanti secara otomatis file-file itu menjadi milik orang yang kita berikan wewenang ke proses berikutnya. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya terkait dengan pengelolaan Google Drive. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya kira
saya cukupkan di sini dulu ya, karena sudah jam 3 lebih. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan kalau misalkan masih ada pertanyaan. Atau bisa juga, monggo silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan fitur Google yang sekiranya ingin ditambahkan ya. Ya, kalau misalkan bukan materi atau tema dasar juga monggo boleh disampaikan. Siapa tahu nanti bisa untuk bahan referensi kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih mendalami, nanti bisa kita adakan materi khusus untuk terkait dengan fitur-fitur advance dari layanan Google tersebut. Baik, saya cek di chat juga sudah tidak ada, berarti saya kira cukup. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu sekalian mengikuti event UI Academy kali ini. Untuk waktu saja kami kembalikan ke MC.